Sobat Viral Kristen, ketika banyak gereja-gereja karismatik Pantekosta berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus, Pendeta Stephen Tong, salah satu pemimpin gereja reform, justru menolak praktek karismatik Pantekosta yang menantikan pencurahan Roh Kudus. Hal ini disampaikan dalam khotbah viralnya. Menurut beliau, pencurahan Roh Kudus hanya terjadi satu kali, yakni di loteng Yerusalem, jadi tidak ada Pentakosta kedua apalagi Pentakosta ketiga. Berikut ini videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia Kristen. Hari Pentakosta hanya satu kali. Lama sama sekali berlainan dengan mereka yang percaya ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga. Karena itu semua menyeleweng dari Alkitab dan itu semua tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pentakosta hanya satu kali. Apa sebab? Karena Roh tidak pernah turun ke dunia untuk kedua kali. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan sepanjang di dalam perjanjian lama. Dan baru secara konkret hadir ke dalam sejarah pada hari ke-50 setelah Yesus Kristus dipaku dan bangkit. Saudara-saudara, ini sebab Pentakosta. Penta itu 5. Pentakosta itu satu hari raya ke-50. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari itu Roh Kudus turun dan gereja lahir di dunia. Hari itu Roh Kudus turun, zaman gereja mulai. Dan hari itu Roh Kudus turun, tak pernah Roh Kudus naik ke surga kembali. Satu kali turun untuk selama-lamanya. Satu kali hadir beserta orang Kristen, dan setelah Roh Kudus turun sampai Yesus datang kembali, itu Roh Kudus tidak pernah libur. Roh Kudus tidak pernah kembali ke surga, sehingga gereja tidak perlu setiap tahun 10 hari doa untuk minta dia kembali lagi. Karena dia tidak pernah naik lagi ke surga. Begitu satu kali turun, sampai Yesus datang kembali, tidak ada hari di mana Roh Kudus tidak hadir di dalam gereja. Hanyalah manusia yang kurang bertaat kepada dia, ada manusia yang tidak berjalan di dalam pimpinannya. Itu sebab perlu kita koreksi diri supaya hidup kita sesuai dan sinkron dengan kehadiran Roh Kudus saben hari. Tapi tidak perlu kita minta Roh Kudus balik lagi ke dalam dunia. Pentakosta atau Pentakosta berarti 50 hari. 50 hari setelah Yesus bangkit, Roh Kudus turun. Saudara-saudara, ini sesuatu hadiah terbesar untuk gereja. Hadiah Tuhan Allah yang terbesar untuk orang Kristen, memberikan Yesus Kristus. Hadiah Tuhan terbesar untuk seluruh dunia, inkarnasi Yesus. Tapi hadiah Tuhan Allah terbesar untuk gereja, menurunkan Roh Kudus. Hari ini saya baru bicara khotbah kedua kali tentang turun Roh Kudus. Roh Kudus turun menjadi wujud janji Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak biarkan kita menjadi piatu. I will not live as an orphan. I will be with you forever and ever. Bagaimana Tuhan Allah menyatakan diri. Permulaan daripada Yesus inkarnasi, itu namanya Immanuel. Allah beserta kita. Karena Yesus turun ke dunia. Tetapi Yesus turun ke dunia, dia kembali lagi. Karena Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Aku kembali kepada Bapa. Yesus turun, naik lagi. Tetapi Roh Kudus turun, tidak pernah naik. Dengar kalimat di bawah. Roh Kudus turun dari surga. Hari Pentakosta turun ke dunia. Berserta dengan orang Kristen. Sampai kapan? Dia tidak pernah kembali. Once come to the world, never return to heaven. That is the third person of Triune God. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah Roh Kudus. Dia turun ke dunia dan tidak pernah naik ke surga. Kenapa?
Dia akan mendampingi setiap orang Kristen. Sampai kita berjumpa dengan Yesus untuk dia datang kembali. Roh Kudus begitu tinggalkan surga sampai di dunia. Sudah kira-kira 2000 lebih tahun. Dia tidak pernah pulang ke surga. Kenapa Roh Kudus tidak pernah pulang ke surga? Karena dia diutus untuk selama-lamanya. Diutus untuk terus menyertai kita. Sampai kita ke surga. Berjumpa dengan Tuhan Allah. Pada waktu Yesus datang kembali. So Holy Spirit come. Holy Spirit indwell. Holy Spirit is with us forever and ever. Kita bersyukur karena Roh Kudus beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya, engkau sudah Kristen? Jawab. Sudah Kristen? Sudah sungguh-sungguh Kristen? Tak berani jawab. Semua jawab. Sudah Kristen? Sudah sungguh-sungguh Kristen? Kalau sungguh Kristen, saya kasih tahu. Engkau adalah manusia yang ada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Yang dibaptiskan hari ini. Ketahuilah, bukan baptisan yang menyelamatkan. Tapi engkau sudah diselamatkan. Maka engkau minta dibaptiskan. Dan orang diselamatkan, sudah Roh Kudus mendampingi kita. Diam di dalam kita untuk selama-lamanya.